Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Aprilia, mahasiswa Program Pendidikan Bimbingan dan Konseling, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang komunikasi, terkhusus tentang komunikasi efektif. Tapi sebelum itu, saya akan membahas dulu tentang komunikasi. Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai kebutuhan untuk berinteraksi. Interaksi tersebut bisa diwujudkan berupa penyampaian pesan. Proses penyampaian pesan dari satu orang ke orang lain ini dikenal sebagai komunikasi. Komunikasi diartikan sebagai proses interaksi melalui simbol untuk menciptakan atau menguraikan makna. Dalam berkomunikasi, sebisa mungkin komunikasi tersebut harus berjalan dengan efektif sehingga maksud pesan tersampaikan dengan baik. Lalu apa itu komunikasi efektif? Komunikasi efektif adalah kegiatan saling bertukar informasi, ide, kepercayaan, perasaan, dan sikap antara dua orang atau lebih, yang hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Ketika komunikasi memang berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan dan kita mendapatkan hasil sesuai seperti apa yang kita inginkan, ini adalah tanda bahwa komunikasi yang kita jalin sudah berjalan dengan efektif. Pertanyaannya, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan efektif? Caranya adalah yang pertama, memahami sudut pandang orang lain. Komunikasi efektif merupakan sebuah proses interaksi untuk memperoleh sebuah persamaan. Persamaan di sini maksudnya adalah pemahaman yang sama. Memahami sudut pandang orang lain membuat kita meluruskan cakrawala mengenai topik komunikasi yang sedang dibicarakan. Usaha untuk memahami sudut pandang orang lain ini bukan berarti semata mempertimbangkan pertimbangan sendiri dihiraukan, melainkan justru kita mendapat lebih banyak ide dan solusi saat berkomunikasi. Selain itu, lawan bicara kita akan lebih merasa dihargai saat kita berkomunikasi dengannya. Selanjutnya adalah berempati terhadap lawan bicara kita. Saat kita menghadirkan empati dalam pembicaraan, maka kita turut menghargai lawan bicara kita. Kita lebih sadar keadaan diri kita dan lawan bicara kita. Pikiran dan perasaan lawan bicara juga harus dipertimbangkan. Meskipun pikiran dan perasaan kita bisa berbeda dengannya, namun tetap bisa menerima dan menghargainya. Kata-kata yang ingin digunakan juga akan lebih kita pertimbangkan. Bukan hanya sekedar maksud pesan yang ingin disampaikan, namun efeknya terhadap lawan bicara kita. Terlebih lagi, kita juga ingin membangun komunikasi dan kondisi yang nyaman untuk melakukan komunikasi, selain pesan kita tersampaikan dengan baik. Selanjutnya harus mengusahakan kejelasan pesan. Kesalahpahaman terjadi saat kita salah mengungkapkan dan tidak jelas ungkapan yang kita sampaikan pada orang lain. Hal tersebut cenderung muncul ketika bahasa yang kita ucapkan sulit dimengerti oleh orang lain. Kita bisa memberikan contoh untuk memperjelas istilah tersebut. Gunakan kata yang lugas, santun, sederhana, dan tidak berbelit-belit untuk memberi pemahaman kepada orang lain. Kemudian harus active listening. Mendengarkan sama pentingnya dengan kita berbicara. Mendengarkan secara aktif berarti kita sadar dan hadir sepenuhnya pada saat berkomunikasi dengan lawan bicara kita. Pikiran tidak melayang jauh ke masa lalu atau ke masa depan. Selain itu kita mendengarkan tanpa penghakiman. Kita tidak terjebak dengan memikirkan saran yang bagus untuk lawan bicara kita, melainkan harus menyadari situasi saat kita sedang berkomunikasi. Selain itu, kita bisa menanyakan ulang mengenai pernyataan lawan bicara. Hal itu mengindikasikan bahwa kita mempunyai keingintahuan yang lebih serta lawan bicara merasa didengarkan. Terlebih lagi, mendengarkan secara aktif membuat kita lebih peka, menangkap pesan dan makna di balik komunikasi verbal yang disampaikan. Lalu yang selanjutnya apa sih? Ketahui lawan bicaramu. Menyadari orang yang kita ajak bicara atau berkomunikasi akan menentukan sikap dan perilaku berkomunikasi. Cara berbicara kita berbeda saat mengobrol dengan anak kecil atau teman sebaya maupun orang yang lebih tua. Saat kita sadar lawan bicara kita, maka akan lebih mudah untuk mencari bahan obrolan yang sesuai. Nggak mungkin kita ngomong dengan anak kecil tapi bahasanya investasi kan? Kemudian pemilihan bahasa pun akan menyesuaikan dengan konteks lawan bicara kita. Pada akhirnya, kondisi nyaman saat berkomunikasi akan tercipta dan pesan tersampaikan dengan baik. Selanjutnya adalah perhatikan bahasa tubuh lawan bicara. Bahasa tubuh akan membentuk pesan nonverbal.
Bahasa tubuh meliputi banyak hal, di antara seperti ekspresi muka, sorot mata, postur tubuh, nada bicara, hingga irama nafas sekalipun. Saat kita memperhatikan bahasa tubuh lawan bicara kita, maka banyak informasi yang kita dapatkan, bahkan melebihi pesan yang disampaikan dari lawan bicara kita. Nah, mengembangkan kemampuan untuk lebih peka pada bahasa tubuh membuat kita bisa memahami lebih dalam lawan bicara kita, menciptakan kedekatan, serta membangun hubungan yang baik. Selanjutnya harus reflektif. Merefleksi saat berkomunikasi adalah proses untuk menanyakan kembali dan memparafrase omongan lawan bicara. Dengan begitu, maka lawan bicara kita akan bisa mendengarkan kembali pemikiran serta perasaan yang telah disampaikan. Selain itu, menandakan bahwa kita bisa memahami pengalaman atau topik yang sedang dibicarakan, serta mengindikasikan bahwa lawan bicara kita untuk tetap mengobrol. Nah, ini yang paling penting, pilih waktu yang tepat. Seperti ungkapan yang kita dengar, yang sering kita dengar, ada tempat dan waktu untuk segalanya, demikian pula untuk komunikasi. Hindari memulai diskusi hal-hal berat di waktu malam, atau di tempat yang tidak sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan. Sebintar mungkin memilih waktu dan tempat yang dipilih saat untuk berkomunikasi. Karena ketika kita contohnya ingin menyampaikan sebuah masalah yang berat pada malam hari, hanya segelintir orang yang senang membicarakan topik tersebut. Karena orang dalam kondisi lelah dan ingin beristirahat ketika malam hari. Maka harus pilih waktu yang tepat dan tempat yang tepat. Nah, yang selanjutnya adalah harus menyamakan fisiologi, verbal, dan voice. Fisiologi di sini bisa dikatakan sebagai gerakan tubuh lawan bicara, verbal bisa menyangkut persamaan bahasa yang digunakan, dan voice menyangkut tentang intonasi, penekanan, volume. Apabila disamakan dan diikuti akan menimbulkan kesetaraan antara komunikator dan komunikan, kemudian menimbulkan rasa nyaman dan jadi sefrekuensi antara komunikator dan komunikan ini, sehingga komunikasi yang dilakukan akan lebih efektif. Nah, itulah tips-tips yang saya berikan kepada Anda untuk bisa menjalankan komunikasi yang efektif. Nah, kalau ada yang ingin ditambahkan nih, bagaimana cara-cara berkomunikasi yang efektif, silahkan sampaikan di kolom komentar. Nah, selanjutnya saya akhiri video ini. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena saya hanya manusia, kesempurnaan hanya milik Allah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Bye!